Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Hasan Mawardi MSI selaku dosen Filsafat Islam. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Zara Sabrina Khairunisa dari Prodi PAI semester 3 akan menyampaikan PPT tentang filsafat Ibnu Rushd. Riwayat Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd yang lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah dari keluarga hakim. Setelah menguasai fikih, ilmu kalam dan sastra Arab dengan baik, ia menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ia berhasil menjadi ulama dan sekaligus filsuf yang tak tertandingi. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Tufail kepada Sultan Daulah Muwahhidun, Sultan Abu Yakub Yusuf pada tahun 564 Hijriah yang meminta Ibnu Rushd menulis ulasan atas karya-karya Aristoteles. Kemudian karya-karya Ibnu Rushd. Ya, produktivitas karangan-karangannya itu karena dia memang sosok yang mengabdikan ilmu baik lewat belajar mengajar, membaca, dan mengarang buku. Jadi tidak ada satu hari pun yang lewat tanpa belajar kecuali 2 malam saja, yaitu malam perkawinan dan meninggalnya sang ayah Ibnu Rushd. Kemudian sebagian darinya adalah buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam Latin dan Yahudi. Sebagian besar karya Ibnu Rushd musnah bertahun-tahun terakhir hidupnya, yaitu ketika dirinya diterpa fitnah di mana penguasa yang dikarenakan dorongan dan dukungan para ulama atau mereka yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pengemulannya dengan filsafat menganggap Ibnu Rushd itu telah menyeleweng dari akidah yang benar. Kemudian contoh karangan-karangan dalam soal filsafat ialah Tafatul Tafawut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menggaya butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Kemudian Al-Kashfu an Manahjil Adillah fi Aqaidah Ahli Mihlah. Kemudian Risalah fi Wujudil Azali wal Wujudil Muwaqqat dan lain-lainnya. Kemudian pemikiran Ibnu Rushd tentang filsafat. Menurut Ibnu Rushd, bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, bahkan orang Islam diwajibkan atau sekurang-kurangnya dianjurkan mempelajarinya. Jadi tugas filsafat tidak lain daripada berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada. Kemudian dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran, hikmah atau ibrah darinya, sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai. Yang kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang agama. Ketiga, ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran. Kemudian, oleh karena itu, tidak mungkin filsuf akan berubah menjadi mujtahid, tidak percaya eksistensi Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan. Kalaupun ia berada dalam kondisi semacam itu, bisa dipastikan ia mengalami salah satu dari 3 faktor tersebut, atau terdapat dalam dirinya gabungan 2 atau 3 faktor tersebut. Kemudian Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni metode khatabi atau retorika, digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berpikir retorik, yang merupakan mayoritas manusia. Yang kedua, metode jadali atau dialektika, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil dialektika. Kemudian yang ketiga, metode burhani atau demonstratif, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini.
yaitu mereka secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan filsafat, sehingga mampu berpikir secara demonstratif. Kemudian filsafat, etika atau akhlak Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mendasarkan argumennya istidlal dalam menggunakan dalil Al-Quran yaitu fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Surat Al-Hasyr ayat 2. Nah, ayat ini memerintahkan manusia untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari apa yang ia peroleh. Dengan demikian, secara tidak langsung, sebenarnya Al-Quran menyuruh manusia untuk berfilsafat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Andisara Sabrina, undur pamit diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.